guys, welcome back to my YouTube channel with Miss Sasa. Apa kabar kalian semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan pastinya bahagia selalu. Bagaimana keadaan gaji kalian hari ini? Apakah masih aman? Ya, awal bulan itu adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap insan manusia. Karena bagi yang bekerja, bagi yang punya gaji bulanan, pasti ini tuh hal yang sangat didamba-dambakan atau dinanti-nantikan. Begitu juga dengan saya. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang cara cermat mengatur gaji bulanan. Di zaman modern seperti sekarang ini masih banyak orang-orang yang kesulitan mengatur keuangan atau gaji bulanan. Nggak jarang bahkan ada yang kehabisan uang di pertengahan bulan atau bahkan 1 minggu baru gajian. Itu ada juga yang kadang udah kebingungan masalah keuangan gitu guys. Itu mungkin karena bukan gajinya yang pas-pasan atau pendapatannya terlalu minim, tapi cara mengaturnya yang salah guys. Jadi aku punya beberapa tips agar keuangan bisa termanage dengan baik. Hal yang pertama, buat anggaran bulanan, buat budget bulanan untuk kebutuhan primer, contohnya kayak beli sembako, bayar listrik, bensin, cicilan, atau biaya sekolah anak, bayar SPP, bayar les. Dan untuk kebutuhan tersier, itu untuk traveling, shopping, atau hangout sama teman, itu kalian juga harus sisihkan dan harus dibeda-bedakan ya guys. Jadi jangan dicampur aduk, biar keuangan kalian itu termanage dengan baik dan benar. Hal yang kedua, segera bayar tagihan, karena dengan membayar tagihan di awal akan membuat kamu jauh lebih tenang tanpa dihantui dengan hutang atau cicilan yang harus kamu bayar. Hal yang ketiga, sisihkan uang tabungan. Untuk tips nomor 3 ini, jangan menunggu uang sisa. Jadi kalau bisa awal gajian kalian langsung nabung dulu. Habis nabung baru kalian penuhi kebutuhan primer kalian, baru kebutuhan tersier kalian. Kalau nggak kayak gitu, bener-bener uang itu nggak tahu larinya kemana dan habis begitu saja. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa nabung duluan, baru memenuhi kebutuhan premier? Kalau tips dari aku sih, menurut aku lebih baik kita punya beberapa tabungan yang bisa di auto debit gitu ya. Jadi kalian itu nggak ngerasa kalau sebenarnya kalian itu udah menabung, karena pihak banknya itu langsung nge-auto debit sejumlah uang dari rekening utama kalian ke rekening tabungan kalian. Karena menurut aku itu jauh lebih efisien. Hal yang keempat, buat laporan keuangan harian. Jadi di sini kita harus mencatat guys, mencatat semua pengeluaran harian kalian. Jadi kalian beli apa aja, walaupun itu cuma 100 perak atau 1 sen, itu kalian harus catat. Karena kalau nggak dicatat, kalian nggak akan pernah tahu itu uang larinya kemana, untuk belanja apa aja. Jadi kalau kalian udah terbiasa mencatat, kalian itu akan tahu ini uang larinya kemana, ini uang buat beli apa aja. Dan di akhir bulan kalian bisa mensortir lagi mana barang yang harus dibeli, mana barang yang nggak penting-penting, mana barang yang nggak penting-penting banget dan nggak harus dibeli ke depannya. Terus nomor 5, memiliki 2 rekening. Rekening utama itu untuk menerima gaji bulanan, gaji utama, dan untuk kebutuhan kamu. Dan yang rekening kedua itu tadi yaitu khusus untuk menabung. Terus yang keenam adalah investasi. Investasi itu bisa bermacam-macam guys. Investasi itu bisa ikut kayak reksadana, beli emas, terus juga beli properti. Kadang juga arisan itu juga termasuk investasi loh guys, tanpa kita sadari. Jadi arisan itu ibaratnya kita kayak nabung gitu sih. Nabung tapi secara dipaksakan. Karena kalau kalian nggak bayar arisan ya pasti orang akan menagih kalian gitu kan. Sebenarnya arisan itu hal yang bagus. Aku tuh suka dengan ikut-ikut arisan gitu. Hal nomor 7, lakukan perbandingan harga saat belanja. Ini biasanya yang dilakukan sama ibu-ibu yang suka banget dengan barang diskonan. Begitu juga dengan aku tuh sangat mencintai barang-barang diskon, karena dengan barang diskon kita bisa menghemat beberapa budget belanja bulanan kita. Jadi kalian nggak perlu malu guys kalau beli barang yang diskonan gitu, karena sebenarnya itu tuh hal cermat. Tapi ya itu, dibalik diskon itu juga ada jeratan setan, karena semakin banyak barang yang kita beli, semakin banyak diskon yang kita dapat, dan kita menjadi orang yang semakin konsumtif. Jadi pintar-pintarlah dalam berbelanja dan dalam menikmati diskon ria ini. Karena itu tadi, diskon itu nggak selamanya baik, bahkan kadang menjerat kita. So, demikian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian emang suka dengan video ini, please like, subscribe, dan share ke seluruh media yang kalian punya. I'll see you in the next video. Bye-bye.